Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita hari ini kita akan bahas fungsi naik, fungsi turun. Berbicara fungsi naik, fungsi turun yang ada hubungannya dengan turunan fungsi, akan saya munculkan suatu gambaran sketsa fungsi naik. Ada dua grafik A dan B, tolong diperhatikan. Pada interval A, pada gambar pertama, pada interval A dan interval B. Kita tunjukkan dengan anak panah, mouse, perhatikan. Fungsinya ini bergerak dari kiri menuju kanan atas. Maka ini disebut fungsi naik. Kemudian pada gambar B, grafiknya bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah. Maka yang A ini disebut fungsi naik dan yang di kedua yang sebelah kanan itu fungsi turun. Les ya. Nah ini bisa ditunjukkan, perhatikan. Grafiknya ini mempunyai persamaan Y sama dengan Fx. Kalau X-nya A, posisinya di sini. Kalau B, posisinya lebih di atas. Berarti ini menandakan kalau X-nya bertambah, Fx-nya juga bertambah. Itu tanda kalau fungsinya fungsi naik. Sekarang perhatikan yang gambar kedua, kanan. Semakin ke kanan, X-nya semakin besar, tetapi Fx-nya atau Gx-nya atau Y-nya semakin turun. Berarti ini menandakan fungsinya turun. Dari grafik itu sudah jelas, fungsi Fx disebut naik dalam daerah interval A hingga B, apabila X semakin bertambah ke kanan, nilai Fx-nya atau Y-nya semakin bertambah. Kebalikannya, kalau fungsi itu dikatakan turun pada interval tertentu, katakanlah B hingga C, apabila X semakin bertambah, tetapi nilai Gx atau nilai Y-nya semakin berkurang. Nah, terkait dengan turunan fungsi, yang disebut dengan kalau turunan pertamanya lebih dari 0 untuk setiap adalah nilai fungsi naik pada interval A sampai B. X dalam interval A hingga B, maka F-nya yang kedua. Kalau turunan pertamanya kurang dari 0 pada interval A hingga B, maka dikatakan fungsinya turun. Ada lebih, ada kurang. Berarti ada juga yang sama. Ya. Maksudnya stasioner, fungsinya tidak naik, tidak turun, berhenti. Jadi, suatu fungsi itu bisa kita tahu apakah fungsinya naik atau fungsinya turun berdasarkan turunan tingkat pertamanya. Sifat dan grafik fungsi suatu kurva Fx dapat ditentukan dengan turunan. Ingat ya, kalau dia naik berarti turunannya lebih dari 0. Kalau dia fungsinya turun, maka dia grafiknya turunan pertamanya kurang dari 0. Oke, perhatikan lagi di bawah syaratnya turunan pertama lebih dari 0, kurang dari 0, sama dengan 0. Kalau selalu naik turunan pertamanya ini, ya selalu turun turunannya ya ini, tidak pernah naik berarti ya kurang dari atau sama dengan 0. Tidak pernah turun berarti lebih dari atau sama dengan 0. Itu sifat-sifat fungsi pada interval tertentu. Nah, grafik ini kan naik, turun, naik, turun. Titik yang di atas ini, turunan pertama sama dengan 0 ini, disebut juga dengan titik puncak. Ya, titik balik. Ya, titik balik. Ini titik balik. Ini titik balik. Kenapa dikatakan titik balik? Karena titik ini merupakan batas dari fungsinya naik dengan fungsinya turun. Ini batas lagi. Sebelumnya turun, sesudahnya naik. Ini juga titik batas lagi. Sebelumnya naik, sesudahnya turun. Jadi inilah yang disebut dengan titik stasioner atau titik balik ya. Kalau grafiknya digambar sudah ada, maka kita bisa tahu, oh itu pada posisi ini, pada interval ini fungsinya naik, pada interval itu fungsinya turun. Bagaimana kalau tidak ada gambar, hanya rumus fungsinya? Contohnya seperti ini. Tentukan interval pada X sama dengan berapa hingga sama dengan berapa X-nya, fungsi itu naik atau turun. Penyelesaiannya sekarang, tadi kan sudah tahu, syarat untuk fungsi naik turunan pertamanya harus lebih dari 0. Maka kita cari turunan pertamanya dulu. Ingat ya, X pangkat N, maka turunannya adalah 2.
N kali X pangkat N dikurangi 1. Berarti 2 kali X pangkat 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1, 1. Berarti 2X. Sekarang yang di tengah, 10X. Berarti ingat rumus yang ketiga, rumus dasar. Buka pada turunan fungsi part yang kedua yang X. A kali X pangkat N. Turunannya adalah A kali N kali X pangkat N dikurangi 1. A-nya 10, N-nya pangkatnya 1. Berarti 10 kali 1, X pangkat 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1, 0. Ya. X pangkat 0 itu 1. Berapa saja bilangannya kalau di pangkatnya 0 sama dengan 1. 1 kali 10 sama dengan karya yang belakang, 5. Ingat rumus yang pertama. Fx sama dengan C. C adalah konstanta. C adalah bilangan tetap. Turunannya langsung sama dengan 0, berarti tidak usah ditulis. Sehingga turunan pertamanya 2X ditambah 10 harus lebih dari 0, karena syaratnya lebih dari 0. Sehingga diperoleh 2X lebih dari negatif 10. Sehingga X-nya ketemu, ruas kiri ruas kanan dibagi 2, sehingga diperoleh X lebih dari negatif 5. Berarti setelah X sama dengan 5, di sebelah kanannya negatif 5, fungsinya naik. Sekarang kalau fungsi turun, syaratnya apa fungsi turun? Turunan pertamanya kurang dari 0. Maka kita dengan cara yang sama, turunannya kan sama. Hanya saja ruas kanannya kurang dari 0. Berarti ruas kiri, ruas kanan dibagi dengan 2, diperoleh X-nya kurang dari negatif. Nah, dari dua jawaban ini, dapat kita pahami bahwa pada interval mana fungsinya naik, yaitu X lebih dari negatif 5. Pada interval mana fungsinya turun? Fungsi turun pada interval X kurang dari negatif 5. Soal kedua, jadi tentukan interval fungsinya naik dan fungsinya turun. Sama tadi, fungsi naik. Turunan tingkat pertamanya harus lebih dari 0. Kita cari turunannya. Pakai rumus yang ketiga loh ya. Pakai rumus yang ketiga. Fx sama dengan A kali X pangkat N. Berarti turunannya adalah A kali N X pangkat N dikurangi 1. Oke, saya teruskan. Jadi ini 1/3 kali 3 kali X pangkat 3 dikurangi, ya saya munculkan. Yang pertama, 1/3 kali 3 kali X pangkatnya dikurangi 1. 1/3 kali 3 kan 1. 3 dikurangi 1, 2. Jadi jawabannya X pangkat. Sekarang yang kedua. 3/2 kali 2 X pangkat 2 dikurangi 1. 3/2 kali 2 itu sama dengan 3. 2 dikurangi 1 berarti pangkatnya 1. 4X berarti 4 kali 1 kali X pangkat 1 dikurangi 1. 0 berarti X pangkat 0, 1. 1 kali 4, 4. Sedangkan 5 rumus turunan yang pertama, Fx sama dengan C, turunannya langsung sama dengan 0. Karena ini bentuknya adalah tidak samaan kuadrat lah ya, karena ada tanda lebih dari 0. Mengingatkan kita pada persamaan kuadrat. Berapa kali berapa sama dengan negatif 4 kalau dijumlahkan sama dengan negatif 3. Yang tidak lain adalah negatif 4 kali 1. Berarti kita rubah bentuk memfaktorkan. X dikurangi 4 kali X ditambah 1. Ruas kanan lebih dari 0. Dari sini dapat diperoleh X dikurangi 4 sama dengan 0. Berarti X lebih dari 4. X ditambah 1 sama dengan 0, berarti kan X-nya sama dengan negatif 1, berarti X kurang dari negatif. Fungsinya naik pada interval X lebih dari 4 atau X kurang dari negatif 1. Fungsi turun. Sama, berarti turunannya juga sama. Ini X dikurangi 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4. Berarti X kurang dari 4. Jadi ini ya, jadi dia terletak pada, kalau dia naik di sesudah 4 dan sebelum negatif 1, maka dia turun setelah negatif 1 dan sebelum 4. Jadi kalau digambarkan,
grafiknya seperti itu. Sebelum X sama dengan negatif 1, fungsinya naik. Sesudah X sama dengan 4, fungsinya naik. Sesudah X negatif 1, dia turun. Sebelum X sama dengan 4, dia juga turun. Nah, soal berikutnya, tunjukkan secara aljabar bahwa fungsi fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X ditambah 3X, saya ulang, fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Tidak pernah turun, berarti selalu naik. Nah, penyelesaiannya, ingat, karena fx tidak pernah turun berarti fungsinya naik. Syaratnya adalah turunan pertamanya lebih dari sama dengan 0. Maka ini turunannya kita lihat ya, X pangkat 3 turunannya adalah 3X kuadrat. 3X kuadrat turunannya adalah 6X. Asalnya dari 3 kali 2 kali X pangkat 2 dikurangi 1. Ya, guys. Sekarang karena ini ada unsur 3, 6, 3, ada faktor 3, maka ruas kiri ruas kanan kita bagi. Berapa kali berapa sama dengan 1, kalau dijumlahkan sama dengan negatif, kan berarti X dikurangi 1 pangkat 2. Berarti X dikurangi 1 lebih dari 0. Sehingga X lebih dari sama dengan 1. Demikian para siswa, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya Pak Adi mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.